Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Tetap semangat, kita terus merawat sawit kita agar menjadikan sawit ini semakin produktif ya. Dengan harga pupuk yang mahal, kita harus tetap optimis dan terus berjuang bagaimana supaya sawit kita ini menjadi lebih baik. Sekarang saya sangat gembira sekali karena baru kemarin itu mengalami lonjakan harga yang menurut saya ya lumayan lah ya. Karena kemarin-kemarin harga sawit di sekitar sini menurunnya itu sekitar harga Rp700 ya teman-teman, Rp750. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada yang mengalami sampai Rp350, 400 dan sebagainya. Di tempat kami itu sempat sampai Rp750. Nah, kemudian naik jadi 800, kemudian 950. Nah, sekarang kemarin panen itu harganya itu sudah mencapai 1.100. Nah, ini sudah lumayan teman-teman ya. Kemarin kita panen, alhamdulillah sawit kita ini mendapatkan masih stabil, mendapatkan 6 ton lebih ya, 6 ton 3 kintal dari 3 hektar ya. Berarti 1 hektarnya masih mendapatkan 2 ton ya. Nah, jadi masih stabil. Oke, padahal ini sudah memasuki besok sekarang Juli Agustus ya. Dari Juli ini ke Agustus nanti sudah pemupukan periode kedua. Dan ini belum saya pupuk lagi teman-teman. Jadi Agustus nanti sekitar pertengahan baru kami memupuk periode kedua untuk pupuk makronya. Tapi sampai sekarang buahnya masih stabil teman-teman, masih bagus ya, masih optimal menurut saya. Kenapa? Karena di penghujung daripada unsur hara kita perkirakan itu sudah habis, sudah akan memasuki periode pemupukan yang kedua. Hasil sawit kita ini masih menunjukkan angka yang ya lumayan fantastis, masih 1 hektarnya mendapatkan 2 ton. Itu berarti masih stabil teman-teman. Jadi 3 hektar ini masih mendapatkan 6 ton lebih bahkan ya. Jadi ini prestasi yang menurut saya pribadi itu masih stabil, masih luar biasa ya. Dibandingkan misalkan sawit kita tidak kita rawat dengan baik, maka biasanya anjlok sekali, bisa-bisa 1 hektarnya itu nggak mencapai untuk 1 ton. Nah, untuk yang ladang saya ini masih mendapatkan 2 ton lebih ya dalam 1 hektarnya. Nah, ini teman-teman ya, ini keuntungan apabila kita terus merawat sawit kita dengan baik ya. Tidak usah mengikuti yang lain ya, ditebang lah, yang di apa namanya dibakar atau seperti apa ya. Bahwa kita tahu kuncinya dulu teman-teman, bahwa kuncinya sawit ini pasti laku ke depannya. Nah, yang kedua, bahwa ada harga turun itu ya ada kejadian khusus seperti yang kita alami beberapa bulan yang lalu. Ada kejadian khusus dan kejadian itu tidak mungkinlah hak yang berwenang baik pemerintah maupun pengusaha-pengusaha sawit itu berdiam diri. Tentunya ingin supaya mendongkrak harga sawit dari kalangan petani juga akan naik. Karena apa? Karena ini juga menyangkut hidup hajat orang banyak. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman, jangan langsung putus asa menjual atau memotong sawitnya dan sebagainya. Nah, kita perlahan-lahan lah teman-teman, tidak perlu frustasi sampai seperti itu, karena itu merugikan kita sendiri teman-teman ya. Nah, seperti yang dialami sekarang banyak teman-teman ya, kita maklum sebenarnya itu adalah itu adalah kekecewaan yang dialami oleh teman-teman kita. Namun yang kita harapkan tidak perlu berlebihan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti pas harganya naik, wah sawit sudah terlanjur ditebangi ya, atau pas harganya naik sudah terlanjur diganti dengan tanaman yang lain. Nah, ini kan sangat merugikan diri kita sendiri ya teman-teman. Alangkah baiknya tetap kita diamkan dulu sejenak, kemudian perawatan seadanya kita lakukan supaya tidak rusak. Kita jaga sawit kita supaya kedepannya saat harga naik itu kita akan menikmati hasilnya. Nah, itu teman-teman ya pesan-pesan dari saya. Jadi jangan sampai kita galau yang berlebihan. Nah, sekarang ini terbukti teman-teman, dengan harga sekarang sudah mulai naik lagi.
kita sekarang sudah bisa menikmati lagi teman-teman. Harga yang 1.100 itu sudah lumayan membaik teman-teman dari harga yang sebelumnya. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan pupuk yang 6 bulan yang lalu kita laksanakan pemupukan, itu sudah tergantikan dengan panen-panen yang kemarin. Sampai hari ini 6 bulan ke berikutnya kan modalnya sudah tergantikan, sehingga kita tinggal menikmati hasilnya. Nah sekarang ini akan kita ambil modal lagi untuk pemupukan yang periode kedua. Tetap kita laksanakan karena perawatan itu harus, jadi tetap kita laksanakan pemupukan di periode kedua ini. Nah, walaupun nanti agak sedikit kita kurangi bisa dosisnya dan sebagainya, tapi tetap harus dirawat, tidak boleh tidak teman-teman. Karena kalau sudah rusak, ya minimal kalau misalkan ringan-ringannya lah, misalkan Anda tidak memupuknya, tidak sanggup 3 kilo, Anda kasih 2 kilo misalkan untuk 6 bulan. Terus kemudian bagian piringannya dan sebagainya kita tabas ya. Tentunya ada perawatan-perawatan ringan yang kita lakukan meskipun tidak totalitas. Untuk apa? Ya untuk menjaga kestabilan, jangan sampai meruginya itu terlalu besar. Karena buah sawit itu akan berbanding lurus dengan pupuk yang kita berikan. Karena sawit itu seperti itu ya. Jika tidak kita pupuk maka hasilnya tidak bisa maksimal. Kalau kita pupuk dengan dosisnya dengan sesuai, maka hasilnya akan maksimal. Itu dari segi pupuknya, belum lagi dari segi yang lain teman-teman. Ya. Saya kira itu teman-teman untuk penyemangat kita semuanya, jangan sampai menyerah dengan perawatan-perawatan yang ada. Sepertinya ya semaksimal mungkin kita lakukan lah teman-teman, sebisa mungkin kita lakukan lah ya. Jangan sampai tidak sama sekali kebun kita tidak dirawat. Oke, sampai di sini perjumpaan kita untuk penyemangat kita semuanya. Semoga perawatan di kebun Anda tetap dilakukan dan hasilnya tetap stabil, apalagi produktivitasnya itu sangat bagus dan membaik. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya merawat kebun kita masing-masing.